Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas salah satu pupuk sintetis atau pupuk kimia, yaitu pupuk majemuk NPK, meliputi fungsi, cara aplikasi, dan juga substitusi atau pengganti dari pupuk ini. Namun sebelumnya ini kami tampilkan contoh dari pupuk NPK. Labelnya memang kami sengaja buang, berbentuk butiran atau pril. Kandungan dari NPK-nya itu berimbang masing-masing 16%, sehingga biasa disebut NPK 16-16-16. Dilihat dari nilai kandungannya, pupuk ini jelas difungsikan untuk memenuhi unsur hara makro, yaitu N, P, dan K pada suatu tanaman. Unsur hara N, P, dan K merupakan unsur hara makro primer yang kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan unsur hara lainnya. Kekurangan unsur hara NPK pada suatu tanaman akan berakibat tanaman menjadi tampak kurus, daun kurang hijau, pertumbuhan melambat, tanaman rentan terserang penyakit, dan khusus untuk tanaman buah, kekurangan dari unsur hara NPK akan menyebabkan keterlambatan dalam hal pembuahan. Berikut kami tampilkan contoh tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara NPK, dicirikan dengan ciri yang kami sebutkan di awal tadi. Nanti kita bisa bandingkan dengan tanaman yang tercukupi unsur hara NPK-nya. Lalu bagaimana dengan kondisi tanaman yang tercukupi unsur hara NPK-nya? Dan ini adalah contoh tanamannya. Yang paling mendasar adalah klorofil atau zat warna hijau pada daun itu cukup terlihat, atau istilah awamnya daun tampak kelihatan subur. Ukuran daun cenderung melebar. Kemudian ciri yang kedua adalah percabangan yang dihasilkan cukup banyak, atau istilahnya tanaman bisa menjadi lebih rimbun. Pertumbuhan dari tanaman itu relatif lebih cepat. Tanaman tampak subur. Percabangan yang dihasilkan juga kuat atau kokoh dan biasanya tidak rentan terserang oleh penyakit. Lalu bagaimana dengan tata cara pemberiannya atau aplikasinya? Cara yang pertama dan umum dilakukan adalah dengan cara ditabur langsung. Kemudian dosis pemberiannya, karena ini adalah bahan kimia, untuk planter bag volume 50 liter kami cukup memberikan setengah dari ukuran sendok makan. Kemudian ditabur dan usahakan jangan terlalu dekat dengan batang tanaman, karena yang akan menyerap itu adalah dari perakaran serabut yang berada di tegak lurus tajuk terluar dari suatu tanaman. Sama halnya pemberian pupuk untuk tanaman yang dilakukan grounding atau ditanam di tanah. Contohnya adalah tanaman ini, tajuk terluar dari tanaman ini adalah sebelah sini, sehingga idealnya pemberian pupuk ada di titik ini dan dilakukan secara melingkar mengelilingi dari batang tanaman. Kemudian saat pemberian aplikasi dengan cara tabur, usahakan medianya itu lembab. Lalu pupuk diusahakan ditimbun supaya tidak terjadi penguapan, bisa menggunakan dedaunan atau bisa menggunakan media tanah. Sekali lagi tujuannya supaya tidak terjadi penguapan yang berlebih sehingga pupuk bisa diserap maksimal oleh tanaman. Aplikasi yang kedua yaitu dengan cara dikocor atau dicampur dengan air lalu kemudian disiramkan ke tanaman. Namun karena saat ini adalah musim penghujan, aplikasi sebaiknya dengan cara ditabur kemudian ditimbun. Sesuaikan dengan kondisi iklim. Jika musim kemarau sebaiknya dikocor dengan menggunakan campuran air. Lanjut mengenai pengganti atau substitusi dari pupuk NPK. Kami mulai dari pengganti sesama jenis pupuk kimia. Kami biasa menggunakan pupuk Ultradap dan KNO3 yang warna merah sebagai pengganti dari NPK itu sendiri. Ultradap mengandung unsur hara N dan juga P, sementara KNO3 yang warna merah mengandung unsur hara K dan juga N tentunya. Sehingga ketika dua jenis pupuk ini digabungkan, maka unsur hara yang dibentuk sama, yaitu NPK. Yang membedakan adalah kandungan dari masing-masing unsur haranya. Silahkan gunakan merek-merek lain sesama pupuk kimia, namun perhatikan unsur haranya itu wajib ada unsur hara N, P, dan K-nya. Kami lanjut pengganti dari pupuk NPK dan ini dari bahan organik, meliputi pupuk kompos, pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan, dan juga pupuk organik cair atau POC. Pupuk kompos bisa memanfaatkan dedaunan atau potongan rumput yang sebaiknya diolah dulu dengan cara fermentasi supaya pelapukannya bisa lebih cepat dan kandungan unsur haranya bisa meningkat beberapa kali lipat. Dan ini adalah contoh hasil fermentasi dari potongan rumput dan juga dedaunan kering.
Sama halnya pupuk kandang atau pupuk dari kotoran hewan, jangan gunakan kotoran hewan yang masih baru, melainkan ditunggu dulu supaya gas amoniaknya sudah hilang. Ini memakan waktu relatif cukup lama. Solusinya adalah dengan cara fermentasi untuk mempercepat prosesnya. Lanjut pupuk organik selanjutnya, kami sering menggunakan pupuk organik cair atau POC. Baik POC yang berasal dari telur dan air kelapa yang lebih dikenal dengan POC asam amino, POC dari daun kelor, dan juga POC dari air cucian beras. Semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.